Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya Ambari dari UPT SMP Negeri 2 Makassar. Saya Yudi Santi dari UPT SPSD Negeri Badota. Saya Nur Ahmadani dari UPT SPM SMP Negeri 9 Makassar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya? Kompetensi yang ingin saya inginkan adalah yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua Bapak, kompetensi mana kira-kira yang akan dikembangkan secara spesifik yang mungkin nanti diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang Nah, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini apa Pak? saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Jadi demikian ya Pak proses observasi kita kali ini. Silakan kembali melakukan proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Semoga saya bisa menjalankan proses. Assalamualaikum Pak Hambali. Apa boleh saya bicara sebentar? Saya ingin minta waktu Bapak untuk berbincang. Waalaikumsalam Bu, silahkan. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan? Saya ingin berbicara sebentar Pak. Saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Memangnya Ibu ada masalah apa ya? Begini Pak, pada saat mengajar di kelas, murid saya tiba-tiba tantrum, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Baik, tadi Ibu mengatakan murid Ibu di kelas tidak tantrum. Apakah Ibu sudah mencari tahu mengapa murid Ibu itu tantrum? Sudah Pak. Terus apa yang Ibu lakukan? Awalnya saya mengamati dari depan, kemudian saya menuju ke anak tersebut, kemudian mengajak berbicara dan mulai menenangkan murid tersebut. Dari pengamatan dan pendekatan yang Ibu lakukan, menurut Ibu mengapa murid Ibu
Pemirsa, dari pengamatan saya terhadap murid tersebut, saya hanya ingin komunikasi dua arah dan latihan fokus dengan objek. Kira-kira kondisi kelas yang diharapkan tercipta itu seperti apa? Saya tentunya mengharapkan kondisi murid-murid bisa tenang dan nyaman di kelas, Pak. Baik, kira-kira apa yang ibu lakukan agar murid bisa tenang dan tidak tantrum lagi di kelas? Menurut pengamatan saya yang saya lakukan di kelas, saya memahami bahwa murid kelas tersebut kurang komunikasi dua arah, sehingga murid merasa kurang nyaman di kelas. Sehingga hal yang harus saya lakukan adalah melakukan komunikasi dua arah dengan murid, membuat murid tenang dan duduk rileks, kemudian membuat pandangan murid fokus pada pandangan guru. Kemudian saya juga menggunakan teknik stop, terus melakukan kontak mata yang akan membuat murid lebih tenang. Kemudian murid latihan fokus, setelah itu memberikan latihan ringan sesuai materi yang diberikan, sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki murid. Pemilihan metode belajar yang tepat serta pengembangan dan penguasaan kelas. Baik Bu, menurut ibu, apakah cara tersebut berhasil dilakukan? Alhamdulillah, menurut saya berhasil, Pak. Menurut saya lebih fokus di kelas serta antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, selanjutnya apa saja rencana yang akan dilakukan dan kira-kira bagaimana langkah-langkah? Sebelumnya, saya akan melakukan tes asesmen di awal pembelajaran sebagai langkah pertama saya untuk mengetahui gaya belajar dan minat siswa ya. Kemudian, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi semaksimal mungkin menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga murid bisa mengeksplor diri dan belajar dan gaya belajar mereka. Selain itu, saya akan lebih memaksimalkan kolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat, sehingga pembelajaran di sekolah selanjutnya akan berlanjut atau dibimbing oleh orang tua di rumah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tentu saja saya harus bersabar menunggu hasil dari penerapan yang akan saya lakukan di kelas, Pak, karena kondisi tantrum pada murid kadang terjadi dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu, kira-kira komitmen apa yang akan diterapkan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik? Saya tentunya akan konsisten melakukan perbaikan diri, Pak, dan menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif di kelas agar murid lebih fokus di kelas serta mengasah kemampuan diri untuk lebih termotivasi dalam belajar. Baik Bu, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut? Alhamdulillah, Pak, di sekolah sudah ada dukungan sarana dan prasarana dan juga dukungan moral dari pimpinan dan rekan sejawat juga. Itu sangat berdampak positif bagi saya. Dalam hal ini mungkin saya harus lebih fokus dalam perbaikan diri ke depannya serta komunikasi dengan orang tua sehingga perkembangan anak bisa langsung diketahui oleh orang tua. Baiklah Bu, semoga perencanaan Ibu dapat berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Pak, saya merasa dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Seperti itu, Pak. Baik, kita patut bersyukur jika demikian. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sejenak dan mendengarkan keluhan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya Bu, semoga Ibu bisa melakukan hal terbaik sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik Pak Kembali, Bapak sudah melakukan coaching tadi bersama Ibu Yuli. Alhamdulillah Bu, sudah. Baik, jadi sebelum penutupannya Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi.
Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dari ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tadi, dengan mengenalkan tujuan, indikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tersebut, bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan memberikan solusi. Baik Pak, jadi menurut saya sebagai observer proses coaching tadi antara Pak Hambali dengan Bu Lili sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, dan juga Pak Hambali sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lili, sehingga Ibu Lili yang sejauh tadi yang saya amati itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Lili alami. Dan coaching tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Yang ingin saya lakukan Bu adalah lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Begitu ya Pak. Nah, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini kembali, semoga bermanfaat buat kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.